Selamat pagi K01. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Hari Rabu pukul 9 kita akan mulai kuliah lagi, melanjutkan materi bab 12, subbab terakhir tentang metode Lagrange, dan pada jam kedua nanti kita akan lanjutkan dengan subbab 13.1 dari bab 13 ya. Saya share screen, berbagi layar. Sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah ya. Biasanya saya minta kalian nyalakan video dulu nih. Kecepatan saya tutup lagi. Coba nyalakan dulu sebentar. 25, 26. Ini wajah-wajah ceria apa tidak nih hari ini? Coba nyalakan sebentar. Saya nggak bisa menyalakan karena eh, video saya ditransfer ke OBS Studio. Jadi kalau dinyalakan malah black box ya. Ada sedikit pengumuman tentang rencana ujian akhir luring ya. Sudah tahu? Udah ya, Aulia udah ya. Oke, dari koordinator TPB, dari koordinator matematika, dari koordinator fisika dasar barangkali, dari koordinator kimia dasar dan eh, dosen-dosen TPB lainnya. Tapi tentunya em, informasinya harus Anda pantau terus ya, dan Anda harus merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Saya sendiri sebagai dosen eh, ikut apapun yang diputuskan, bukan saya yang membuat keputusan ya, karena ini kuliah koordinasi dan Anda masih di TPB, ada ketua program TPB. Jadi dipantau terus pengumumannya. Memang eh, pertimbangan tentunya banyak dilakukan, tapi keputusan harus diambil begitu ya. Baik, saya akan kembali share screen. Anda boleh off video. Sudah tampak mestinya. Jadi 13 April, kuliah sebelumnya kita sudah membahas maksimum dan minimum serta metode pengali Lagrange bagian pertama. Jadi kita akan melanjutkan dengan metode pengali Lagrange bagian kedua, dan kemudian seperti saya sampaikan tadi, kita akan mulai membahas materi pertama dari bab 13 ya, yaitu tentang integral lipat 2 atas daerah persegi panjang. Jadi ini baru intro atau uh, ya pengantar tentang integral lipat 2. Saya ulang, apa masalah yang dikerjakan atau diselesaikan dengan metode Lagrange? Ada dua masalah yang sudah dibahas, yaitu menentukan nilai ekstrim fungsi dua peubah dengan kendala Gx sama dengan 0, kemudian menentukan nilai ekstrim fungsi tiga peubah dengan, ini belum saya ganti nih, dengan kendala Gx YZ sama dengan 0. Kemudian istilah yang dipakai dalam masalah ini, fungsi f ini disebut fungsi objektif, sedangkan fungsi G disebut fungsi kendala gitu ya. Lalu metode Lagrange yang dibahas pada kuliah sebelumnya itu adalah untuk mencari nilai ekstrim dengan kendala tadi,
melalui persamaan ini. Jadi persamaan gradiennya. Dan tentunya persamaan kendalanya itu sendiri gitu ya. Begitu. Titik yang diperoleh disebut titik kritis dan bilangan lambda disebut pengali Lagrange gitu ya. Jadi bilangan lambda ini pada dasarnya bilangan pembantu aja gitu ya. Jadi seperti katalis saja. Tidak diperlukan, yang kita incar adalah koordinat P ya, titik P yang merupakan titik kritis itu gitu. Lalu contoh sudah diberikan waktu itu, saya ulang sedikit di sini. Jadi bagaimana menyelesaikan persamaan seperti ini tentunya Anda harus lakukan. Di sini saya menuliskan bahwa diperoleh X sama dengan Y sama dengan Z, tapi saya sedikit demonstrasikan begitu ya. Misalnya, ini kata kuncinya eliminasi lambda. Jadi di sini lambda sama dengan apa itu? 2Y tambah 2Z per YZ. Jadi ini kalau disederhanakan jadi 2 per Z tambah 2 per Y. Nah, dari yang kedua, idem saya lewati itu dapat 2 per Z tambah 2 per X. Dari yang ketiga, idem caranya maksudnya, hasil akhirnya 2, idem langkahnya bukan caranya. 2 per Y tambah 2 per X gitu ya. Nah, ini lambda yang sama. Jadi ketiga bentuk yang ada di ruas kanan itu sama ini. Ya, sama-sama lambda. Berarti kan misalnya dari yang pertama dan kedua itu 2 per Z tambah 2 per Y sama dengan 2 per Z tambah 2 per X. Nah, 2 per Z-nya coret, 2 per Z-nya coret, lalu didapat 2 per Y sama dengan 2 per X. Berarti dari situ didapat Y sama dengan X gitu ya. Itu dari 2 yang pertama. Dari, kalau dilanjutkan dari persamaan 2 dan persamaan 3, idem gitu ya. Dari persamaan 2 dan 3, yang X-nya yang dicoret, 2 per X-nya dicoret. Dari situ dapat Y sama dengan Z. Jadi akhirnya didapat yang tadi, X sama dengan Y sama dengan Z itu ya. Oke? Oke nggak nih, Hanina? Oke, Pak. Ya, jadi detailnya seperti itu kurang lebih, tentunya kalian ngotret dan melakukan hal-hal yang lazim untuk menyelesaikan sistem persamaan. Jadi nilai lambdanya sendiri berapa nggak perlu dicari gitu ya. Kadang-kadang perlu sih kadang-kadang, tapi sebagai nilai katalis itu tadi, jadi berapa nilainya tuh pada akhirnya tidak dipakai gitu ya pada akhirnya. Mungkin dalam mencari X, Y, Z mungkin membantu, tapi contoh ini kita lihat nilai lambdanya nggak muncul gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi yang bagian kedua ini menggunakan metode Lagrange untuk menentukan nilai ekstrem fungsi 3 peubah dengan 2 kendala. Jadi seperti apa bentuknya? Bentuknya seperti ini, langsung dengan apa yang harus dilakukannya. Maaf, kembali lagi. Gitu deh, kalau habis melakukan sesuatu, memindahkan ini nih, dialog ini, saya nggak tahu
bagaimana menghilangkan itu? Ya sudah. Masalah nilai ekstrim fungsi 3 peubah dengan 2 kendala adalah masalah mencari atau menentukan nilai ekstrim dari fungsi objektif fx, yz dengan kendalanya 2 sekarang. Gx, yz sama dengan 0 dan hx, yz sama dengan 0. Nah, persamaan yang harus diselesaikan jadinya ini gradien f del f gitu sama dengan lambda del G tambah mu del H. Semuanya dihitung di titik P, P yang akan dicari. Dan 2 persamaan kendalanya. Ya. Jadi kalau fungsinya 3 peubah, maka total ada berapa persamaan, Hanina? Hmm. Ini 3 persamaan, ini 2 persamaan. Jadi total 5 persamaan. Ada berapa peubah? Ada berapa apa, Pak? Peubah, variabel. Peubah tuh variabel ya. Ini tuh variabel. Mungkin di SMA pakai kata peubah atau pakai kata variabel. Variabel. Ya, variabel sih, Pak. Ya, kalau di perguruan tinggi atau di ITB sekarang pakai peubah gitu ya. Jadi 5 persamaan dan berapa variabel? 3. Kok 3? Iya, 5 juga ya, Pak. X, 5 Y, Z. juga. Kan lambda dan mu-nya Iya, iya. variabel juga, walaupun nantinya tidak diperlukan. Dengan 5 variabel, ya. Nah, jadi sistem persamaannya 5 persamaan, 5 variabel. Maaf, 5 variabel. Rumit pastinya. Tapi ingat lambda dan mu di tengah jalan menghilang gitu ya. Jadi tinggal 3 variabel yang harus kita tentukan nilainya. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh. Ya, jadi ini contoh, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx, z sama dengan x tambah 2 tambah z pada kurva perpotongan tabung x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2 dengan bidang y tambah z sama dengan 1. Perlu ilustrasi geometrisnya nggak? Mungkin perlu. Oke, saya buat gambar sederhana. Kita punya sumbu koordinat. Lalu tabungnya dulu. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2. Artinya di sini Z bebas ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 tuh ya lingkaran. Tapi Z bebas artinya jadi tabung gitu ya. Oke. Ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 dengan Z bebas. Lalu bidang Y tambah Z sama dengan 1. X-nya mana? Ini X-nya bebas. Jadi Y tambah Z sama dengan 1. Agak susah. Jadi ini sumbu Z, sumbu Y. Mungkin saya gambar dengan warna lain. Dan warna hijau. Kira-kira di situ ya 1. Karena ini akar 2 nih titik potongnya nih. Si lingkaran itu. Sedangkan ini nah di sini
bidangnya seperti itu. Kebayang nggak? Jadi Y tambah Z91 kan akan melalui 010 dan 001 gitu ya. Hanina, oke? Oke, Pak. Masih banyak. Nah, sekarang kurva perpotongannya ya nggak tahu seperti apa sih di gambar ya. Bayangkan itu si bidang itu menembus silinder, menghunjam silinder gitu ya Brian ya. Jadi memotong mungkin perpotongannya hmm, nggak tahu juga lah ya. Mungkin perpotongannya itu gitu ya dan di belakang sana ada juga gitu ya. Begitu. Lalu nilai X tambah 2Y tambah Z dicari nilai ekstrimnya pada kurva perpotongan itu. Nggak penting sih pada akhirnya gambarnya ya. Ini hanya ilustrasi saja. Ya, jadi hmm, saya kembali ke warna biru. Oke, saya harus hapus beberapa kotretan yang saya tulis di sini. Ini G. X, Y, Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat min 2 dan H. X, Y, Z sama dengan Y plus Z min 1. Oke, itu agak ketutup gambar sedikit tapi tidak apa-apa karena cuma menyalin ulang soal ya. Persamaan Lagrange yang harus diselesaikan adalah ini ya. Jadi ruas kiri ini adalah tentunya del F ya. Jadi del F-nya itu harus dikotret tentunya ya. Jadi del F sama dengan lambda del G tambah mu del H gitu ya. Dan itu uh, jadi itu gitu ya. Del F-nya 1, 2, 1 ya kelihatan ya langsung dari sini ya. Turunan parsial terhadap X itu 1, turunan parsial terhadap Y sama dengan 2, turunan parsial terhadap Z sama dengan 1. Kebetulan del F-nya merupakan vektor konstan. Bisa saja mengandung X, Y, atau Z, tapi untuk soal ini 1, 2, 1. Nah, lalu del G turunan G terhadap X 2X, turunan G terhadap Y 2Y, turunan G terhadap Z sama dengan 0. Oke ya. Lalu del H turunan terhadap X 0, turunan terhadap Y 1, turunan terhadap Z juga 1. Lalu persamaan kendalanya sendiri, ini dari G, ini dari H. Sampai sini oke? Ida Pak. Ayu? Aman, Pak. Aman. Oke, sekarang kita harus selesaikan 5 persamaan itu. Tapi kita fokus ke 3 persamaan pertama saja dulu ya. Kita fokus ke 3 persamaan pertama dulu. Jadi dari satu baris ini sebetulnya ada 3 persamaan. 3 persamaan itu adalah 1 sama dengan 2 lambda X. Itu yang pertama. Lalu persamaan kedua 2 sama dengan 2 lambda Y tambah mu. Persamaan ketiga 1 sama dengan mu. Nah, itu. Ya. Oke. Ida Ayu. Oke, Pak. Oke. Nah, lalu ini mu udah dapet tuh. Gitu ya. Jadi dari 1C persamaan 1B menjadi ini. Oke? I-nya menjadi I-nya ikut saya ubah kotaknya. Nah,
jadi itu. Saya sebut itu 1D. Nah, ini eliminasi, substitusi. Jadi di sini eliminasi dan substitusi. Ini jadi merah lagi warna ya kalau udah melakukan sesuatu. Warna balik lagi ke merah. Ini pengembang PowerPoint kalau denger warna tuh warna sebelumnya jangan kembali ke merah ya. Duh. Dari 1A dan 1D kita peroleh X sama dengan Y. Oke? Karena 1A 2 lambda X sama dengan 1. 1D 2 lambda Y sama dengan 1. Jadi X sama dengan Y. Eliminasi lambda. Ya. Selanjutnya baru persamaan 4 kita munculkan. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 menjadi 2X kuadrat sama dengan 2. Sehingga diperoleh X sama dengan plus minus 1. Dan X sama dengan Y. Jadi Y-nya juga ikut sama dengan plus atau minus 1. Sampai situ oke, Ida? Oke, Pak. Lalu, persamaan Y tambah Z sama dengan 1, ini persamaan kelima. Memberikan Z sama dengan 1 min Y. Z sama dengan 1 min Y. Y-nya udah tahu plus atau minus 1. Y-nya plus atau minus 1, maka Z-nya 1 minus plus atau minus 1. Perhatikan urutan plus atau minusnya itu nanti menentukan titiknya ya. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya 1 juga, dan pada saat itu Z-nya 0. Betul? Ida, saya Betul. tunggu responnya ya. Jadi pada saat X-nya min 1, Y-nya juga min 1. Gitu. Jadi bukan berarti X-nya bisa bisa plus minus 1, Y-nya plus minus 1, bukan berarti kemudian ada 4 kemungkinan, bukan. Karena di sini X-nya sama dengan Y ya. Jadi kalau X-nya plus, Y-nya juga plus. Kalau X-nya min, Y-nya juga min. Nah, dan pada saat itu Z-nya sama dengan X-nya min 1, Y-nya min 1, Z-nya sama dengan 1 min 1. Jadi Z-nya sama dengan 2. Jadi kita peroleh 2 titik kritis tuh. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Brian? Aman, Pak. Nah, terus gimana? Metode Lagrange hanya memberi kita titik kritis. Selanjutnya pesan saya apa? Kalau udah ketemu titik kritis, kita tandingkan nilainya. Kita bandingkan nilainya. Ya. Jadi di titik A kita hitung nilai fungsi objektifnya f di 110 itu sama dengan 3. Di titik B kita hitung f min 1 min 1 2 itu sama dengan min 1. Ingat fx y z-nya sama dengan apa tadi? X tambah 2y tambah z ya. Gitu. Jadi nilai maksimumnya ya berarti salah satunya jadi nilai maksimum, yang lainnya jadi nilai minimum. Kenapa begitu? Ada 2 titik kritis, lalu menurut teorema, kalau fungsinya kontinu, maka fungsi itu akan mencapai nilai ekstrim. Baik maksimum maupun minimum. Dua-duanya eksis. Lah sekarang ada 2 titik kritis. Setelah ditandingkan yang satu nilainya 3, yang satu nilainya min 1. Berarti ya yang maksimum tuh yang 3 itu. Calonnya cuma itu gitu ya.
Lalu yang satu lagi mestilah nilai minimum gitu. Oke? Brian? Oke, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak? K01. Kalau saya sebut K01, semua boleh merespon ya. Ini udah selesai tuh jawabannya. Kalau tidak ada, berikutnya Anda harus coba sebagai latihan. Tentukan titik pada garis yang merupakan perpotongan bidang X plus Y plus Z sama dengan 8 dan 2X min Y plus 3Z sama dengan 28. Jadi itu dua kendalanya, dua fungsi kendalanya. Lalu fungsi objektifnya apa? Di sini yang terdekat dari titik asal. Berarti fungsi objektifnya apa? Jadi Anda pertama harus menentukan tuh fungsi objektifnya adalah f x y z sama dengan apa, Brian? Brian, Hmm. apa cuman Yang dua persamaan itu sama dengan kan? minus 7 nilainya. Itu jelas-jelas kendala. Fungsi objektif sama kendala dua hal yang terpisah, yang berbeda ya. Kalau kita berbicara yang terdekat, artinya kita berbicara apa, Brian? Eh, Jarak. Nah, jarak. Terdekat dari titik 000. Berapa jarak titik dari 000 itu? Kamu lagi lemot. Nih, masa jarak dari titik ini ke 0,0,0 masa harus digambar. Tapi saya gambar deh. Berapa tuh jaraknya? Oh, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Jaraknya akar, tapi memang fungsi objektifnya, dan saya sudah memberi contoh serupa dengan ini, meminimumkan jarak itu pada akhirnya juga sama dengan meminimumkan kuadratnya gitu ya. Gitu. Jadi yang kamu sebut tadi bukan jaraknya, tapi kuadratnya. Boleh, ya boleh gitu ya. Sebetulnya jaraknya akar. Kita tahu akar jarak itu Pitagoras ya. Ya nggak, Brian? Iya, Pak. Alias norma gitu ya. Ingat nggak panjang vektor ya? Gitu. Sementara fungsi kendalanya ada dua. Jadi soal bisa berbunyi seperti itu kalau soal terapan gitu ya. Jadi yang pertama GXYZ sama dengan X plus Y plus Z minus 8 gitu ya. Ini sama dengan 0. Lalu HXYZ, ini koma semua. Komanya kurang.
2X min 3Y plus 3Z minus 28 sama dengan 0. Gitu. Jadi ada nanti 3 persamaan dari gradien, 2 persamaan dari kendala. Coba selesaikan, cari titik potongnya. Cari titik potong. Bukan cari titik potong. Cari titik terdekat itu. Jadi artinya minimum F. Minimum dari F-nya gitu ya. Tapi yang kita cari koordinat titiknya, bukan berapa jaraknya. Makanya nggak apa-apa kita buang akarnya alias kita kuadratkan jaraknya itu gitu ya. Toh nanti yang meminimumkan jarak itu akan meminimumkan kuadrat jarak. Dan sebaliknya yang meminimumkan kuadrat jarak itu ya meminimumkan jarak gitu ya. Coba dikotret 3 menit. Saya sambil lihat-lihat siapa yang hadir. Udah 55 yang hadir ya. Oke, bagus. Banyak ini sekarang. Maaf, saya ini kok ada yang nggak jelas siapa. Eh, Nggak ada video, nggak ada nama, nggak ada NIM, nggak ada nama. Siapa ini ya? Cuman titik. Saya remove ya. Yang nggak jelas identitasnya saya remove. Yang nggak jelas identitasnya saya remove. Anda punya kesempatan rename. Yang nggak jelas identitasnya saya remove. Kecuali kalau Anda minta izin dulu gitu ya. Kalau nggak ya saya remove aja. Ini cuma titik, nggak ada nama, nggak ada NIM, nggak ada foto. Kalau ada dari kelas lain boleh, tapi bilang atau nulis nama dalam kurung dari Kak 0 berapa gitu. Boleh aja. Saya terbuka, cuman jangan nyusup begitu. Ya, nggak sopan. Nggak. Jadi 53 ya. Berkurang dah. Nah, ini masih ada yang nggak. Mana hilang? Kucing-kucingan nih.
Oke. Udah ketemu jawabannya? Kalau dilanjutkan, jawabannya apa? Brian, udah ketemu belum jawabannya? Udah, Pak. Berapa titiknya? 4 min 2, 4 min 2. 6. Yang lain? Yang lain mendapatkan 4 min 2, 6 juga? Iya, Pak, sama. Saroh? Sama. Cintami sama. Iya, Pak. Sama, Pak. Jadi lengkapi langkah-langkahnya. Anda sudah lakukan dan hasilnya titik terdekat itu 4 min 2, 6. Coba saya cek, betul nggak dia memenuhi ini? 4 min 2, 6. Iya, betul ya. Memenuhi ini 8 tambah 2, 10 tambah 18, 28. Oke, dua persamaan kendalanya dipenuhi. Dan jaraknya X kuadrat 16 tambah 4, 20. 20 tambah 36. 56. Jadi akar 56 ya jaraknya ya. Oke. Oke, saya percaya aja karena saya tidak menghitung sendiri, saya hanya memberi soal. Ada pertanyaan? Cintami? Aman? Aman, Pak. Oke. Kalau begitu, jadi itu akhir bab 12 ya, metode Lagrange. Jadi Anda baca-baca lagi dan kerjakan soal-soal tutorial untuk bab 12. Beberapa soal terakhir tuh pasti ada tentang penerapan metode Lagrange ya.